Kita record. Ada saudari Gina Anseli, Khairun Nisa, Zumrotul Isnaini, Nur Annisa, Febrilia Wuluh Purwati, Sausan Rona. Ini sudah sesuai dengan namanya ya. Oke, Laksmi Sari Satriningsih ya. Zuhriyatul Hikmah, Mega Putri, Titis Nur Rahma, Afifah Azah, Zahrani Arfialis, Mutiatul Aslamiyah, Dea Nur Alika Fasa, Umi Afifah. Kemudian Maharani Fitriana, Siti Aminah, Alfadina Elvi Daulay, Nadila Trianisa, Zuhriyatul Hikmah, Anissa Fadia Haya. Oke, Febrilia Wuluh, Laksmi Sari Satri. Oke. Oke. Nadila Trianisa, Alfadina Elvi Daul. Oke, Anissa Fadia, Afifah Azarifai. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi langsung saja. Saya pikir di awal-awal itu sudah di-share ya. Apa? Kita pakai bukunya? Bukunya apa judulnya? Yang kita pakai? Statistika inferensial ya. Statistika inferensial. Sambil Anda cari silakan. Kalau ingin mengordernya monggo, kalau mau di lewat online bisa itu ya. Silakan. Lewat order bisa. Saya kemarin nggak order lagi. Nanti kalau suatu saat saya sempat untuk ini, coba saya order kembali. Ini bukunya ya, judulnya ya, Statistika Inferensial. Pengarang 3 saya, Bu Novalia dan Pak Muhammad Sazali. Dulu dosen matematika semua, pendidikan matematika UIN semua. Tapi Bu Nova PNS, dosen di DPK kalau nggak salah, di Saburai, Universitas Saburai. Pak Muhammad Sazali PNS di Unhan, Universitas Pertahanan. Oke, cari aja di Google ya, e-booknya berapa, cek di ininya e-booknya ya. Oke, silakan. Saya pikir online aja dan sepertinya masih murah lah, kena kayaknya ada ongkir segala gitu, ketemunya 80.000 kalau nggak salah ya, total gitu. Silakan. Nanti kalau misalkan suatu saat nanti saya dengan percetakan juga akan order lagi mungkin, tapi mungkin ya saya juga nggak jadi bisa janji. Tapi monggo aja kalau misalkan mau cek di online, mau pesan silakan. Itu kita langsung bahas. Ini pun kita menggunakan buku ini ya. Kita langsung bahas bab 2 saja. Bab 1 saya pikir sudah dipelajari oleh Anda semua. Sudah dipelajari dan merupakan dasar-dasar. Ya. Kedengaran suara saya ya? Cek. Inilah nggak enaknya kalau ngajar ini online. Ya. Oke, SPSS kita nanti jika memungkinkan kita praktek ya, praktek untuk softwarenya SPSS. Jika memungkinkan dan dalam kondisi semuanya sehat, saya akan siapkan di PT IPD, di ICT lab komputernya karena sudah diinstal semua SPSS. Ya, kalau memungkinkan silakan. Apakah nanti bertahap, mau satu kelas itu dibagi 2, mungkin setelah puasa, tapi kita cek dulu jadwal kita ya. Jika memungkinkan kalian bisa menikmati fasilitas kampus juga, yang kebetulan saya sekarang jadi kepala PT IPD di UIN, dan di ICT di PT IPD itu laboratorium komputernya ada lebih dari 5 kalau nggak salah ya ruangannya.
dan speknya komputer bagus-bagus semua. Nanti bisa kita menikmati. Silakan kirim aja nanti jadwalnya kapan, bisanya sambil jalan-jalan ke Tanjung Karang kalau yang dari luar ya. Tapi disepakati dulu. Kalau mau pakai hybrid, monggo. Ada sebagian yang memang dekat, sambil praktek, yang sebagian nanti kita lewat Zoom juga. Jadi sambil yang datang dapat, kemudian dengan yang datang yang ada di kampus berarti punya kewajiban untuk men-share ilmunya ke kawan-kawannya ya suatu saat gitu. Baik. Nah, ini SPSS ya. SPSS itu sebetulnya bukan statistical program, kalau nggak salah statistical package ya. Ya package dan program sama. Statistical package for social science. Jadi pada dasarnya software ini dibangun untuk ilmu-ilmu sosial. Ya, jadi cocok memang dia untuk ilmu sosial, ilmu pendidikan. Jadi bahkan orang-orang yang sains justru jarang gitu pakai SPSS. SPSS itu paling banyak di ilmu-ilmu sosial. Pendidikan itu masuk ilmu sosial sebetulnya. Ya, yang dia memang ampuh dalam menganalisis bentuk-bentuk instrumen seperti angket, ya. Nanti Anda kenal nanti namanya uji validitas, reliabilitas, ya, kemudian uji-uji asumsi, normalitas, homogenitas, dan seterusnya. Ya, kemudian uji-uji statistik yang biasa dipakai nanti suatu saat Anda pakai dalam skripsi, uji T-student, ANOVA, regresi, korelasi itu ada di SPSS. Dan dia terkenal dengan friendly user interface atau mudah, tinggal kita masukkan datanya bentuknya seperti Excel, ya. Kemudian input masuk, kemudian sudah ada menu-menunya, tidak berbasis sintaks atau coding atau bahasa program. Ya. Tapi dengan segala mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk yang sifatnya dasar-dasar, kegiatan statistik SPSS saya pikir sudah cukup, sudah lebih dari cukup malah ya. Dan yang paling umum kita gunakan sebelum SPSS itu adalah Excel, bagaimana kita menghitung ya, bagaimana kita membuat grafik, bagaimana membuat chart, bahkan Excel itu bisa untuk statistik-statistik dasar sebetulnya kalau misalkan Anda paham. Bahkan kalau misalnya diinstal ada add-on-nya itu Excel pun sebenarnya sudah cukup bagus, ya, sudah bisa menstandar dengan SPSS. Ya, oke, nah ini yang saya bilang keunggulan dari SPSS adalah antarmuka dialog interface-nya itu mudah gitu. Istilahnya toolbar atau menu-menu yang disajikan itu tinggal kita lihat, kita pelajari sejenak itu selesai, bisa kita yang penting nanti Anda cukup mengartikan bahasa Inggrisnya. Oh, ini analisis untuk apa gitu. Tinggal klik saja sebetulnya. Input selesai. Dan banyak sekali sebetulnya sekarang tutorial yang ada. Zaman kalian ini zaman yang sangat dimanjakan oleh teknologi informasi. Lihat apapun di YouTube ada gitu ya. Tapi sayangnya ya lihat dari yang positif sampai negatif ada semua ya. Jadi tetap kita yang harus memilahnya. Nah, tipe-tipe Windows pada SPSS itu nah ini ada 6 ya. Data editor, output window, syntax window, chart, ya, kemudian chart carousel sama chart window. Terakhir itu adalah help window. Nah, itu semua window-windownya SPSS. Coba kita sambil, tadi saya belum buka SPSS. Yang saya punya SPSS yang 23. Setahu saya yang terbaru adalah SPSS 227 ya. Nah, kemudian bagaimana memasukkan data pada SPSS? Ya. Memasukkan data itu yang paling penting sebetulnya. Karena sebelum kita menganalisis, sebelum kita eksekusi, yang pertama-tama itu memasukkan data. Ya. Nah, jadi bentar ya, sambil muter, saya open SPSS-nya nunggu. Ini IBM SPSS yang 23
Yang terbaru kalau tidak salah 27, sebelum ada yang 28. Semakin ke sini sebenarnya semakin berat ya ininya softwarenya, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkembangan OS, perkembangan gadget juga ya. Nah, ini coba saya share dulu untuk yang bentuknya SPSS. Oke, kelihatan ya? Ini SPSS. Ini bentuk dari SPSS ini yang saya bilang bahwa ini masing-masingnya tinggal klik aja. Lengkap semua ya. Tinggal kita mau milih mana apa artinya. Satu-satu aja kita ini. Nah, kalau konsep di sini di file ini adalah menu untuk create ya, save, meng-create data, meng-open data, ya, import data, memanage data sheet dan seterusnya. Edit itu bisa mengedit data baik itu variabel maupun kasus. View bagaimana bentuk dari toolbars, mau kita kita manage seperti apa. Data, nah data ini semua manajemen data ada di sini. Nah, yang paling penting itu di analyze. Analyze itu adalah nyawa dari PR SPSS. Ya, uji-uji statistik semua ada di sini. Mulai dari perbandingan rata-rata, kemudian model linier, regresi, kemudian korelasi, kemudian bagaimana memvalidasi instrumen dan seterusnya, banyak di sini ya. Nah, oke, ini bentuk daripada SPSS. Nah, ada dua view-nya, data view sama variable view. Nah, ini variable view adalah kita men-setting data kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah itu string, apakah itu bentuknya value, array, bisa matriks, dan seterusnya. Tuh. Desimalnya berapa, lebarnya berapa, kemudian nanti skalanya apa. Skala itu wujudnya bisa nominal, ordinal, interval, atau rasio, dan seterusnya. Di sini ada di variable view. Ya. Oke, kita balik lagi. Itu bentuk dari SPSS. Nah, sekarang kalau kita mau masukkan data yang tadi, nah ini bentuknya tadi ya. Nah ini window-nya nih, layarnya itu, layar awalnya itu, data editornya ini adalah ini. Ya. Kalau kita ingin masukkan data, ya, variable view tadi yang di kiri, yang kiri bawah itu yang tadi yang saya bilang ada dua, data view dan variable view. Variable view ini nanti kita bisa edit. Kita bisa menentukan apa variabel, apakah umur kah, berat badan kah, jenis kelamin kah, agama dan seterusnya. Nah, ini ada keterangan-keterangan tentang seluruh yang ada di sana. Ya, name, type, width, decimal, label, value, missing, ya. Kemudian kolomnya, rata kiri, rata kanannya, pengukuran data otomatisnya, dan seterusnya. Nanti kita sambil ini pengenalan aja. Nah, contoh gini kan, kita misalkan mau masukkan namanya ini di sini jumlah mahasiswa mata kuliah statistik misalkan. Nama, nilai, gender atau jenis kelamin misalkan ya. Kita masukkan variable view. Nah, ini tadi variable view, datanya bentuknya apa dan seterusnya, masukkan. Sebenarnya memang enak langsung mengerjakan di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing ya. Maka ini saya skip aja dulu. Anda supaya Anda kenal dulu bentuknya seperti apa. SPSS sebenarnya bisa dipelajari ya nanti. Oke. Kemudian nah ini dan seterusnya lah. Nanti silakan dibaca. Bagaimana tentang statistik deskriptif? Nah, sebelum masuk statistika inferensial, sebetulnya memang ada namanya statistik deskriptif. Ya, deskriptif itu hanya sampai ke
visual, sampai ke visual, sampai mendeskripsikan suatu data. Belum sampai menyimpulkan atau menguji hipotesis, itu bedanya. Tapi kalau statistika inferensial itu sampai kesimpulan, sampai menguji hipotesis, sampai menginference suatu populasi. Ya. Kalau yang tadi di nyawanya tadi itu di-analyze tadi. Di-analyze, masukkan deskriptif statistik, dan di situ ada frekuensi, deskriptif, explore, cross-tab rasio, dan seterusnya. Ya. Nah, ini secara otomatis kita bisa mencari simpangan bakunya, minimum, maksimum, variansnya atau ragamnya, kemudian jumlahnya, jumlah datanya, rata-rata, dan seterusnya. Bahkan ke statistik yang lain, min, modus, median, dan seterusnya. Ya, bisa dicari semua di situ. Jadi sekaligus satu ini langsung selesai. Nah, ini bentuk dari tabel outputnya. Nanti kalau kita eksekusi, klik gitu ya, muncul nanti deskriptif. Itu langsung. Atau dilihat itu lengkap ya, variansnya, N-nya berapa, range-nya, minimum, maksimum, ada semua sekaligus. Kalau di Excel kita satu-satu ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, begitupun untuk chart gitu atau grafik atau plot, sebetulnya mirip di Excel juga bisa gitu ya. Cuma untuk yang di SPSS memang dia lebih komplit di diagramnya ya. Nah, Excel sama halnya dengan program-program lain, Excel ini yang paling banyak dipakai dalam urusan perkantoran ya. Semua itu urusan itu banyak pakai Excel. Minimal Excel aja. Kalau di UIN ini mungkin yang paling mahir tuh Pak Suherman itu. Ya, kandidat dokter Pak Suherman yang lagi ada di Hungaria ya. Itu yang paling mahir itu. Setahu saya itu yang paling cepat kerjanya di Excel itu beliau. Ya. Semua fungsi-fungsi Excel itu ada semua dia hafal. Up, if, else, dan seterusnya. Itu kalau mau penjadwalan, distribusi matematika, distribusi mahasiswa, dan seterusnya itu cepat banget kerjanya. Pak Suherman, luar biasa. Ya. Oke. Awalnya kalau nggak salah yang ngajarin Pak Nanang malah. Ya. Cuma Pak Suherman bisa menyerap cepat gitu dia. Oke, nah yang paling Anda kuasain nanti di Excel itu ada sum ya, average banyak banget ya, absolute, kemudian di situ juga sebetulnya sudah masuk ada beberapa fungsi-fungsi tentang statistik ya, korelasi ya, kemudian apa lagi, nah ini fungsi inverse. Fungsi inverse. Sebetulnya kalau kita mau lihat secara statistika dasar pakai Excel juga bisa gitu dilakukan ya. Kita mau melihat nilainya berapa sih nilai F. Hitung gitu misalnya. Nah, bisa kelihatan langsung. T hitung misalnya, Z hitung dan seterusnya. Nah, ini mode atau modus ya. Distribusi, standar deviasi dan seterusnya. Coba kita main-main sejenak di Excel misalnya. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan dengan Excel itu. Bahkan terakhir itu yang sepeninggal Pak Suherman itu ke Eropa, tim di PPL dulu, saya menggawangi PPL itu Pak Iip kalau nggak salah ya. Pak Iip yang ini ngotak-ngatik pakai Excel. Wah, itu jago juga. Dia mendistribusikan mahasiswa seperti apa, dari sekolah mana, jurusannya mana, lengkap gitu ya. Bisa. Nah, ini bentuknya Excel ya. Fungsinya Excel tuh banyak banget kalau Anda lihat. Bahkan kalau kita mau random gitu misalnya. Nah, kalau kita mau input di Excel itu fungsi-fungsinya biasanya didahului dengan tulisan sama dengan ya. Misalkan random gitu. Nah, random between misalnya. Random between misalnya. Nah, tergantung nanti ya. Anda bisa lihat di situ ya, di fungsi daripada Excel ya. Bottom titik koma top. Ada di komputer Anda, mungkin itu bukan titik koma tapi titik 2.
Ada yang koma malah. Cek masing-masing ya. Disesuaikan saja. Jadi di komputer saya ini bottom titik koma, top gitu kan. Berarti kalau mau saya random 0 titik koma sampai 100 misalkan. Gitu ya. Enter muncul gitu. Dan enaknya kalau di Excel itu di kopinya itu tinggal tarik aja gitu ya. Bisa gini. Mau 1000, mau 100 masuk semua. Random. Nah, dan uniknya kalau kita copy ke sebelah, random lagi nanti dia, berubah-ubah terus. Ini fungsi daripada random. Nah, ya, cek ya. Saya pindahin ke sebelah lagi, misalkan saya random lagi di sini. Oh, berubah lagi terus, berubah terus ya. Apa sih Pak gunanya Pak? Ini gitu kan. Nah, random lagi. Biasanya digunakan untuk kalau di pemrograman itu untuk ini ya, untuk simulasi suatu data yang sifatnya acak atau random. Nah, itu ini menggunakan fungsi random between biasanya. Acak lagi terus. Nah, di konsep statistik itu sering dipakai di sampling survei sampling ya. Itu. Nah, ini. Jadi kalau kita masukin lagi gitu di ininya apa tuh? Berubah terus ya. Kita pindahin lagi di sini. Berubah lagi terus. Berubah. Kita copy lagi, berubah semua, berubah terus random itu, random. Nah, maka jumlahnya juga jadi nggak tetap nanti. Susah memang dia nih. Kalau kita mau sum gitu ya. Nih, sum coba. Sama dengan sum itu untuk menjumlah ya. Sum itu untuk menjumlah. Di drag gini, kalau ini tinggal klik shift, tutup kurung gitu ya. Ya. Nah, kalau kita copy ke sebelah gitu. Nah, berubah terus dia. Berubah terus. Ya, jadi sum-nya juga ikut berubah. Nah, itu fungsi untuk random, nilai random ya. Tapi kalau angkanya Anda tulis secara fix, misalkan 10 gitu ya. 45 ya asal aja lah 76. Yang sebelah ini kan sebelah kiri tetap akan berubah terus, kalau yang ini nggak akan berubah. Nah, ini fix dia. Maka angka-angka yang Anda tulis ini adalah angka-angka yang fix. Tuh, terus. Tapi yang sebelah kiri ini berubah terus. Ya, dan seterusnya. Dan banyak hal sebetulnya di Excel yang bisa kita eksplorasi lah. Ya. Kalau kita tulis begini terus, yang sebelah kiri itu berubah terus. Bahkan kita bisa taruhlah misalkan mencari korelasi misalkan, korelasi dan seterusnya, nanti kita pelan-pelan lah. Di sini ada fungsi korel. Kita bahkan bisa mencari nanti koefisien regresi di Excel, tapi pelan-pelan aja kita ya. Dan ini sudah diwanti-wanti sama Zoom. Kita keluar sebentar, saya generate lagi Zoom yang baru. Kita paling sampai jam 8:30 karena saya ada rapat sama Pak Rektor sama Pak Warik ya. Kita keluar sebentar, nanti saya undang lagi di Zoom yang baru ya. Oke, kita tutup sebentar ya. Ya, assalamualaikum.